dari kalangan akademis, maka itu aku senang bergaul di kalangan akademis karena I can keep up my mind about what happening now, not before back then, and what will happen in the future. Itu om punya teman kan Dr. George Anwar, kepala Departemen Mechanical Engineering UC Berkeley. Nah, dia juga berpikir jauh ke depan. Kemudian we have a lot of Indonesians now with incredible achievement. Saya kurang tahu apakah you kenal dengan orang Indonesia, orang di sana, Nelson Lansu. He is 32 years. He's a PhD, assistant professor. He is an associate professor in Lehigh University Pennsylvania. Dan dia dari assistant professor ke associate professor, he doesn't need to wait until 5 years. 2,5 tahun ya. Kemudian yang suka menyumbang kabari Dr. Naikran, he got his PhD in Japan. Dia dokter kardiologi. Sekarang Ya, aku baca tuh. ya, dia postdoc-nya di UC Irvine itu cardio neuroscience. Fakultas kedokteran nggak ada dulu itu. Cardio neuroscience. Karena banyak device yang baru ditemuin. Dia belajar lagi ya yang baru. So science is the key now for the 21st century, right? Science is the key, and then you punya ini apa namanya material engineering ya, based on chemistry. That's the right track. Jadi ya, you juga apa namanya bukan hanya menunggu dan studi, tapi you try beyond yourself. Planning, and then also internship itu menurut you penting kan? Menurut aku penting banget. What you can do, apa yang Anda bisa dapat kalau dapat internship itu apa buat masa depan? Internship itu pertama, dari situ kita dapat experience langsung gimana kita di dunia kerja. Karena selama ini kan cuma belajar di rumah, tes di kelas, dapat lecture kan. Tapi kita nggak tahu di gimana dunia kerja. Karena kalau orang tua bilang kan dunia kerja itu kan buas. Kita kan anak-anak yang nggak siap kita kan. Kita boleh pinter di pelajaran, tapi begitu masuk ke dunia kerja, career world, kita mungkin nggak siap, kita nggak ngerti kan. Nah, dengan internship ini menurut aku itu penting karena kita bisa langsung ngerasain kan, istilahnya harus kerja sama orang. Ada beberapa orang pintar tapi mereka nggak bisa kerja sama orang. Kerja sama orang penting kan, kita harus bisa toleransi, harus mau mendengar atasan, harus bisa tanggung jawab, itu penting sekali kan. Gimana kita punya integritas sebagai pegawai kita kan. Terus yang hal pentingnya, aku dengar cerita kayak dari sepupu aku sendiri, dia itu internship itu di Amgen, tapi dia di bagian accounting. Begitu dia lulus, dia ditawarin kerja di tempat waktu di internship. Jadi kita tuh istilahnya punya dapat prioritas kalau kita doing good in the internshipnya. Itu punya dapat chance lebih gede dibanding kalau kita nggak punya pengalaman apa-apa, terus kita fresh graduate itu langsung kerja. Itu pasti kita kalah sama mereka yang udah punya pengalaman kerja. Jadi dengan internship you punya planning bagaimana menghadapi the real world situasinya. Karena dunia akademik dengan dunia nyata sangat berbeda. Itu maksudnya kan? Pernah juga research mengenai conflict management kalau dengan dalam dunia internship itu. Maksudnya gimana? Conflict management. Misalnya karena di dunia akademik itu kan kita studi, dengar, studi keras, listen to your professor, ya kan? Tetapi interaksi dua arah seperti dunia kerja kalau istilah itu kan minimal sekali ya. Betul. Jadi conflict management itu bagaimana you memanage konflik, artinya perbedaan di antara sesama kolega, kemudian atas bawah. Jadi menurut aku begini, kalau pertama kan aku udah bilang situasi perbedaannya adalah kita kalau belajar di college ya belajar, tes, lecture. Hubungannya cuma sama temen,
dan sama guru. Ada kompetisi, memang ada, tapi kompetisi hanya sebagai nilai. Karena kalau di real world, semua kan tahu kan, kompetisi itu tinggi sekali terjadi untuk suatu. Bagaimana individu itu punya keegoisan, bagaimana kita tuh beradaptasi sama lingkungan yang benar-benar baru, dan kita ini bukan lagi anak sekolahan yang ada fun-nya, ya kan? Ini benar-benar kita punya tanggung jawab ke atasan kita, dan walaupun anak kayak aku bilang anak-anak universitas ini punya kemandirian, tapi kemandirian di dunia kerja itu beda kan. Sedangkan konflik-konfliknya itu juga pasti jelas berbeda di antara anak yang ngajar, yang waktu sekolah sama waktu kerja gitu. Itu benar-benar menurut aku kalau the real world itu starts when you graduate, not like when you study. Waduh, terima kasih banyak. Mudah-mudahan informasinya dari Chris ini berguna buat pelajar-pelajar di Indonesia yang punya rencana untuk studi di luar Indonesia, dan buat para pembaca dan viewer dari Kabari, jika Anda mempunyai pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana studi di Amerika khususnya, silahkan hubungi kita, dan Kabari beserta timnya juga dengan kita punya teman-teman muda kita seperti Chris dan teman-teman selalu bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan apa saja yang timbul dari kalian-kalian. Pak, pesan-pesan untuk kaula muda yang baru datang. Pesan-pesan, jangan takut untuk mencoba dan bertanya. Karena kalau di saat kita mulai dengan perasaan takut, kita akan terus takut. Kita harus percaya diri. Dan kepercayaan diri itu harus dibarengin dengan tanggung jawab dan kerja keras. Karena kalau Chris percaya keberhasilan itu nggak gratis, tapi harus diraih dengan usaha. Dan usaha itu nggak gampang, karena kalau kayak orang bilang there's nothing for free. Jadi kita harus dapat sesuatu itu dengan kerja keras kita. Wah, good luck. Thank you. Terima kasih dan sukses and all the best buat Chris. Oke? Sama.